Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami kasihnya. Apalagi kalau kita memperkatakan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan firman, dan jiwa kita akan sehat karena mental, perasaan, kehendak, dan pikiran kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Oh ya Tuhan, Kau selalu tepati janji-Mu, sebab Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Dua Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan.
yang tidak bisa dihindarkan dari orang-orang yang menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus, yang tidak bisa dihindarkan dari orang-orang yang mengalami kelahiran baru, memiliki hubungan pribadi yang khusus, yang spesial dengan Tuhan pencipta kita. Yang tidak bisa dihindari, yang pertama adalah ucapan syukur. Ucapan syukur bahwa sudah menerima karunia keselamatan yang luar biasa. Tapi berikutnya, yang tidak bisa dihindari dari orang-orang yang menerima kebaikan, anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus adalah keinginan hatinya untuk membalas kebaikan Tuhan. Dan kemudian ketika dia belajar, dia mengenal Tuhan lebih lagi, maka dia tahu, dia yang sudah menerima kebaikan Tuhan yang luar biasa, mesti harus menyalurkan apa yang diterimanya dari Tuhan kepada mereka yang membutuhkan. Dulunya adalah orang berdosa yang diampuni oleh Tuhan, maka sekarang dia sebagai orang yang sudah diselamatkan, yang sudah diampuni, maka ucapan syukurnya dimunculkan dengan mengampuni orang lain, mengampuni orang yang meminta pengampunan. Tidak ada dendam, tidak ada benci, munculnya adalah pengampunan. Mengapa? Karena dia sudah mengalami pengampunan dari Bapa Surgawi. Orang-orang yang sudah menerima kebaikan Tuhan, anugerah, kasih, keselamatan Tuhan, maka dia tidak bisa hidup untuk dirinya sendiri saja. Dia tidak bisa hidup egois dan merendahkan orang lain. Karena Tuhan sudah menghargai dia sebagai orang yang layak diselamatkan, walaupun saat itu melakukan begitu banyak dosa. Maka orang yang sudah menerima anugerah keselamatan ini dilayakkan oleh Tuhan, maka dia mulai menghargai orang lain. Dia mulai melayakkan orang lain. Dia tidak merendahkan orang lain. Dia bisa melihat niat baik orang lain. Orang yang mengalami kebaikan, kasih setia Tuhan, mau tidak mau di dalam hatinya ada keinginan untuk melayani. Ada keinginan untuk membalas kebaikan Tuhan dengan melayani Tuhan dan melakukan pekerjaan Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-6 mulai, dikatakan, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita menjalankannya sesuai dengan iman kita. Perhatikan, bernubuat menyampaikan pesan Tuhan untuk orang lain sesuai dengan iman kita. Artinya dalam level manapun kita ini bertumbuh, kita bisa menyampaikan nubuat kepada orang lain. Pasti sesuai dengan level iman kita. Ayat yang ke-7. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Di dalam Matius pasal yang ke-25, ketika Tuhan menyampaikan perumpamaan talenta, maka itu berbicara kepada kita yang diberi karunia melayani apapun. Hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kelihatan ataupun tidak kelihatan, tapi melayani, melakukan pekerjaan Tuhan. Apakah itu terlibat dalam salah satu pelayanan di gereja, menyiapkan diri untuk menjadi pelayan Tuhan, apapun saudara, dilakukan dengan segenap hati. Bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian, bukan. Tapi menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri dan mulai memperhatikan kepentingan orang lain. Melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Saudara tahu mengajar itu tidak mudah. Saudara harus mempelajari, menguasainya, membuat akan persiapan dan memberikan apa yang dibutuhkan dengan cara yang benar. Mengajar supaya orang lain bukan tambah pusing, tapi mengajar supaya orang lain mendapatkan pengetahuan dan hikmat.
supaya hidupnya lebih mudah, bebannya lebih ringan. Ayat yang ke-8. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Menarik. Ayat yang ke-8, beberapa karunia disebutkan. Yang pertama, menasehati. Banyak orang ingin menasehati saudara. Tetapi nasihat yang dari Tuhan pasti dasarnya firman Tuhan. Bukan dasarnya pengalaman pribadi semata-mata, tetapi dasarnya kebenaran Tuhan. Dan orang yang terima nasihat kita akan merespon lebih mencari Tuhan daripada mencari akan hamba-hambanya. Jadi kita mendorong orang, menasihati orang dengan beberapa hal pengetahuan dan hikmat, dan membuat yang bersangkutan tambah mencintai Tuhan, tambah mencari Tuhan. Lalu dikatakan siapa yang bagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Ini bukan masalah apa yang engkau punya, bukan. Tidak selalu orang yang punya barang, punya harta benda, punya uang, punya hati untuk membagi. Saya bertemu dengan orang-orang yang dalam keterbatasannya, dia punya hati yang membagi, apapun dia berikan. Dia tetap bertanggung jawab untuk hal utama, untuk keluarganya, untuk pelayanannya, tetapi hatinya itu sungguh luar biasa. Melihat orang membutuhkan sesuatu, dia orang pertama yang maju, tanpa mengabaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, sebagai ibu, atau apapun perannya, dia tetap bertanggung jawab. Tapi orangnya itu luar biasa. Saya bertemu dengan beberapa orang seperti ini, sampai rasanya sungkan kalau ngomong sesuatu pelayanan dengan dia, karena dia pasti akan mensupport, dia akan mendukung dengan hati yang ikhlas. Kemudian siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Ini menarik. Mengapa? Karena menjadi pimpinan artinya memimpin orang. Tidak selalu yang dipimpin itu menuruti akan pimpinannya. Tidak selalu yang dipimpin itu support penuh pimpinannya. Dalam kepemimpinan kita akan bertemu dengan orang-orang tertentu yang punya kekuatan dan kelebihan. Maka sebagai pimpinan, sebagai pemimpin, kita ini harus bisa mengatur mereka, mensupport mereka, memotivasi mereka, membawa mereka pada kesatuan harmoni pekerjaan, tetap menunjukkan akan tujuan bersama dan tidak mengabaikan akan kebutuhan pribadi mereka. Dan itu harus dilakukan dengan rajin. Lalu dikatakan, siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Kalau yang pertama tadi adalah membagi-bagi, ayat yang ke-8 yang terakhir disebutkan adalah kemurahan. Betul, orang-orang yang memiliki kemurahan hati secara waktu, secara materi, secara waktu untuk berdoa, ini orang-orang yang luar biasa. Saudara perhatikan, yang tidak bisa dihindari dari orang-orang yang mengalami kasih Tuhan adalah dia ingin membalas kebaikan Tuhan. Dan orang yang mau melayani, Alkitab mengatakan, layani dengan sungguh-sungguh, dengan rajin, dengan ikhlas, dengan sukacita. Roma 12 ayat yang ke-9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kasih itu jangan pura-pura, lakukan dengan tulus, lakukan yang baik, jauhi yang jahat. Kita saling memberi hormat satu dengan yang lain, sehingga sebagai anak-anak Tuhan, kita ini saling menghormati, saling menghargai, saling peduli, saling mendukung, dan saling menghormat. Terjadi kesatuan yang indah, karena masing-masing melakukan pekerjaan Tuhan
saling menghargai, melakukan bagiannya dengan segenap hati, dan rohnya menyala-nyala. Saudaraku, yang tidak bisa dihindari dari orang-orang yang ditebus, dari orang-orang yang mengalami kelahiran baru, mengalami akan hati yang berkobar-kobar melayani Tuhan. Biarlah sikap hati yang ingin membalas kebaikan Tuhan itu terus ada dalam hidup kita. Dari hal yang kecil, dari hal yang sederhana, sampai sesuatu yang besar. Baiklah kita memulai dari satu langkah kecil, dari satu tindakan kecil, membalas kebaikan Tuhan yang menebus kita. Kalau hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan ini yang lebih kuat berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang, pikiran kita teduh, dan keinginan tidak mengendalikan kita. Maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Tuhan Yesus, Engkau gembalaku yang baik. Hidupku ini milik-Mu ya Tuhan. Bawalah aku menjalani hidup dalam rencana-Mu. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.